Halo Bestiono Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Ford Ranger Raptor. Ini sangar banget ya double cabin dibandingkan dengan Isuzu D-Max, Toyota Hilux, dan juga Mitsubishi Triton. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja, dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk Ford Ranger Raptor, untuk emblemnya ini Fordnya ini berupa tulisannya, tapi dia tulisan Fordnya ini menggunakan hitam Dove ya di sini. Dan di atasnya dia terdapat kamera 360 derajatnya juga. Untuk lampu LED dia ada di sini, tapi dia modelnya huruf C kebalik. Lalu untuk lampu sen dia menggunakan LED, lampu jauh dan lampu headlight dia menggunakan proyektor LED, dan juga untuk fog light dia menggunakan LED juga ya, tapi dia model proyektor. Lalu di sini dia ada corner sensor, ada 4 titik, termasuk di 4 titik, jadi ditambah 2 di kanan dan di kiri, jadi totalnya 6 titik ya. Untuk disc bumpernya dia ini berwarna silver ya, tapi silvernya Dove. Dan di sini dia ada radar adaptif cruise controlnya. Nah, ini dia mesinnya ya. Mesinnya ini 2000 cc biturbo ya, diesel. Tenaga yang dihasilkan ada 210 horsepower, serta torsi yang dihasilkan adalah 500 Nm. Ini emang kalau mesinnya tuh jangan ditanya, emang lebih gede dibandingkan dengan Hilux, Triton, dan juga D-Max. Dan penggeraknya sih dia ini 4-wheel drive ya. Dan di sini dia ada ECU-nya juga. Untuk ruangan mesin dia sewarna dengan body, tapi dia dasar ya. Dan kap mesin dia sewarna dengan body juga, dan ada karetnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada peredam kap mesinnya juga ya di sini ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Ford Ranger Raptor ya. Untuk velgnya dia menggunakan single tone, tapi dia berwarna gunmetal. Untuk rem dia menggunakan cakram di depan, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek BF Goodrich Baja Champion ya serinya, yang berukuran rim 17, tapi ini sangar banget ya bannya. Ini mereknya BF Goodrich, tapi modelnya all terrain ya, gokil sih ini emang. Untuk over fendernya dia berwarna hitam Dove ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di fender dia ada kisi untuk aerodynamicsnya ya, di sini berwarna hitam. Untuk cover spion dia sewarna dengan body, lalu juga lampu sen menggunakan LED, dan di bawahnya dia berwarna hitam Dove ya. Dan di bawahnya lagi ada kamera 360 derajat ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di kap mesin dia ada hoodnya juga ya, tapi ini untuk mendinginkan mesin atau air intake-nya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan footstep-nya juga ya. Untuk handle door dia sewarna dengan body, dan ada akses markingnya juga, tapi dia model touchless. Untuk window line-nya dia berwarna hitam ya, tapi hitamnya tuh karet ya. Nah, untuk double cabin yang satu ini rem belakang dia sudah menggunakan cakram ya. Gokil sih ini emang. Untuk di sini dia ada stiker Raptornya. Gua nggak bisa berkata-kata mengenai mobil ini. Karena apa? Karena tampangnya ini sangar banget sih dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Nah, ini dia penampakan belakang dari Ford Ranger Raptor. Dia ada emblem Raptornya di sini yang berwarna hitam, dan ada emblem Fordnya, dan di bawah logo Ford ini dia terdapat kamera mundurnya juga ya. Dan ada emboss Rangernya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk lampu stop light, lampu sein, dan juga lampu mundur dia menggunakan LED, dan di sini dia terdapat 2 mata kucing juga ya di sini ya. Gokil sih ini emang mobil. Dan ada 6 titik parking sensor ya.
Nah, ini dia penampakannya. Dan ada towingnya juga ya di sini ya. Dua. Dan ini untuk handle door membuka kabin pintu kargonya, dan ada stop light-nya juga ya di sini. Untuk handle door-nya dia berwarna hitam doff. Nah, untuk mengenai dimensi baknya nanti saya tuliskan di durasi ini. Dan ada talinya juga ya untuk pengaitnya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Untuk baknya dia juga udah di cover juga yang berwarna plastik hitam, dan ada tulisan Ford-nya juga ya di sini. Dan ada footstep-nya juga ya untuk Ford Ranger. Dan di bawahnya dia ada ban serep. Nah, di kaca belakang dia terdapat defoggernya ya di sini. Dan ada antena yang mode shakul ya di sini. Untuk membuka kap bensin, dia ini tinggal ditekan aja. Nah, ini dia. Untuk bensin yang disarankan adalah B20 maksimal ya. Lalu di penumpang depan dia ada akses markingnya juga, tapi dia model touchless. Dan ada kamera 360-nya juga di bawah kaca spion kiri. Dan ada blind spot monitoringnya juga ya. Nah, ini dia kunci untuk Ford Ranger Raptor. Jadi kalau misalnya kita kunci pintunya, apa yang terjadi? Kaca spion terlipat. Tapi kalau misalnya kita unlock, kaca spion terbuka. Nah, ini dia door trim dari Ford Ranger Raptor. Dia ini bahan door trimnya soft touch, dibaluti dengan kulit yang berwarna hitam, dan ada jahitan asli yang berwarna hitam juga, dan ada aksen black carbonnya juga di sini. Dia ada central locknya. Di sini dia ada window lock. Ini untuk pelipatan kaca spion. Ini untuk pengaturan kaca spion. Lalu untuk di bagian driver dia sudah auto up and down. Dan ini ada handle door, tapi ini unik juga ya cara membukanya. Dan ini dia untuk pegangannya. Dan ada kisi yang berwarna hitam ya di sini ya. Nah, untuk softpadnya dia juga berwarna hitam, bahan kulit, dan juga ada jahitan asli yang berwarna hitam juga di sini. Dan ada satu cup holders, storage area, dan ada speaker juga ya di sini. Nah, ini dia ada Ford Performance Silk Plate-nya juga ya di sini ya. Emang gokil sih mobil ini. Dia juga ada lumbar support, lalu juga ada reclining, ada sliding, dan juga height and adjuster. Untuk pengaturan kursinya sih ini udah elektrik ya. Dan di samping ya dia ada side airbag juga. Nah, ini ada emblem Raptor-nya juga atau emboss-nya. Untuk joknya ini dia berbahan kulit yang berwarna hitam, dan juga ada alkantaranya juga. Untuk jahitannya dia pencampuran berwarna orange, dan juga ada hitam ya di sini ya. Dan warna joknya juga ada orange juga, dan ada berwarna hitam juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk headrest dia bisa di adjust ya di pertama dan di bagian kedua juga. Untuk seat belt dia masih fix di barisan pertama ya. Oke. Di sini dia ada pengaturan headlight, dan dia juga sudah auto headlight ya. Ini untuk front defogger, ini untuk pengaturan redup cahayanya instrumen cluster, dan ini untuk cup holdersnya ya di sini ya. Nah, untuk kisi AC-nya ini dia modelnya vertikal. Untuk finishingnya pencampuran black glossy dan sewarna dengan eksteriornya juga ya. Nah, ini dia ada hand gripnya juga ya di sini, tapi dia modelnya fix ya. Nah, ini tombol start stop engine buttonnya tuh kayak peletakannya tuh di kunci biasa ya. Nah, ini dia kuncinya ya. Kita taruh dulu. Pertama-tama kita injak rem untuk menyalakan starter ya. Wih, animasinya sih gokil juga sih ini Ford Ranger Raptor. Di head unit juga dia sama juga ya. Untuk setir dia sudah power steering. Dan ini dia bunyi klaksonnya.
Dan ada emblem Raptornya juga. Dan di sini dia ada pedal shiftnya juga ya di sini. Nah, ini untuk lampu sen dia sudah one turn signal juga. Dan ini dia ada dimingnya juga ya. Dan di sini untuk pengaturan wiper depan dilengkapi juga dengan intermittennya juga. Ini untuk pengaturan cruise controlnya, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Dan ini untuk volume, ini untuk voice command, dan juga penggantian station radio ataupun yang lain-lain. Dan ini untuk pengaturan telepon. Ini untuk pengaturan MID ya di sini. Nah, di MID sini dia ada apa aja sih? Dia trip 1 dan trip 2, tapi ini dia ada mengenai konsumsi bahan bakar secara rata-rata, berapa kilometer yang sudah kita tempuh, lalu juga waktu berkendara berapa lama, dan kecepatan rata-rata. Ini untuk mengenai konsumsi bahan bakar indikator. Ini auto start stopnya juga mengenai ini juga. Indikasi mengenai seat belt, driver assistance. Kita bahas ke MID, dia ada apa aja sih? Ada my view-nya juga. Tadi sudah saya bahas mengenai trip dan fuel. Nah, ini dia. Dia ada off-road, statusnya di sini. Ada mengenai towing. Nah, ini dia penampakannya. Mengenai telepon. Terus audio. Dia ada FM. Pengaturan kendaraan. Vehicle maintenance di sini. By the way, untuk instrumen clusternya dia sudah full TFT juga ya. Untuk pengaturan setir dia sudah tilt dan juga teleskopik. Dan untuk setirnya dia juga ada jahitan yang sewarna dengan eksteriornya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Kita bahas head unitnya dulu ya. Dia ada apa aja sih di sini? Ada radio, ada telepon, media, Apple CarPlay, lalu juga Android Auto, owner's manual, dan juga sketch. Sketch ini mungkin game. Dan ini kamera 360-nya penampakannya. Lalu ini mengenai pengaturan kendaraan. Dia ada kontrol, pengaturan suara, telepon di sini. Driver assistance dia udah ada ya di sini ya. Pengaturan kendaraan di sini ya. Nah, ini dia pengaturannya. Pengaturan general. Konektivitas di sini. For assistant. Dan pengaturan valet. Jadi aman banget kalau misalnya kita mau parkir di mall. Jadi si valetnya nggak bisa otak-atik head unitnya. Nah, untuk pengaturan AC-nya sih ini ada di layar dan juga pengaturan secara manual juga ya. Dia ada. Nah, ini untuk pengaturan suhu. Ini fan speed. Ini untuk mematikan dan menyalakan AC. Ini menyalakan head unit dan volumenya juga. Ini untuk hazard light. Ini untuk open close air. Lalu di sini maksimal defogger dan ini maksimal AC dan juga pengaturan suhu dan ini tombol AC mode-nya. Nah, ini untuk mengenai suhu ya di sini. Lalu juga AC mode, ini arah semburan udara, auto AC, rear defogger, front defogger max, dan ini untuk pengaturan kecepatan kipasnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan wireless chargingnya juga. Dan dia ada konektivitas ke head unitnya. Dia ada USB port dan juga Type-C ya di sini. Oke, kalau gitu saya akan matikan mesinnya aja ya.
Nah, di sini dia ada indikator passenger airbag-nya dan ada speakernya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 cup holders dan juga untuk transmisi dia model joypad 10 percepatan ya. Gokil sih. Dan dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan ini auto idling start stop, mematikan stability control, ini untuk park assist dan juga ini untuk pengaturan off-road modenya. Dan ini dia untuk pengaturan 4-wheel drive-nya ya di sini. Dan ini dia ada laci atas ya di sini. Nah, ini dia. Lalu storage area dilengkapi juga dengan lampunya juga ya. Tapi lampunya ini dia sewarna dengan body juga warnanya. Dan ada laci ya di sini. Lacinya belum soft opening. Dan membuka kap mesinnya tuh di sebelah kiri ya. Bukan di sebelah kanan pada mobil biasanya. Dan di sini dia juga ada lampunya juga ya. Untuk kaca spion tengah dia auto night view. Lalu di sini dia ada lampu kabin. Ini untuk mengenai mematikan lampu kabin. Kalau ini door warning, ini untuk menyalakan lampu kabin secara bersamaan. Dan di sini dia ada tempat naruh kacamata. Ini untuk tombol aux-nya ya. Aux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia penampakannya. Lalu untuk sun visor di bagian depan dia sudah ada, tapi di belakang ya dia ada cerminnya saja ya di sini. Di bagian pengemudi, tapi kalau di penumpang depan apakah sama? Ya, sama kayak di bagian pengemudi. Nah, untuk tweeternya dia menggunakan Bang & Olufsen ya. Nah, di sini dia ada armrest, tapi bahannya ini kulit hitam ya, dan juga di sampingnya dia ada jahitan yang berwarna hitam. Dan ada center konsolnya juga. Tapi dia bertingkat center konsolnya, dan ada power outlet juga ya di sini. Nah, ini dia penampakannya maksimal tuh 12 volt ya dayanya. Nah, ini dia penampakan dari door trim yang barisan kedua Ford Ranger Raptor ya. Kalau dilihat dari jauh sih ini kelihatan polos ya. Karena yang bikin unik adalah handle door-nya dia diletakkan di sini. Dan ini untuk pengaturan kaca jendela penumpangnya ya. Untuk bahannya sih di atas ini hard plastik yang berwarna hitam, tapi di sini dia berwarna hitam tapi bahannya kulit dan sudah dilengkapi dengan jahitan aslinya juga ya di sini yang berwarna hitam. Lalu untuk cup holders dia ada satu dan ada storage area. Lalu juga ada speaker di sini. Dan di pilar B-nya dia ada hand grip, tapi dia hand gripnya ini model fix ya. Nah, di sini untuk pelipatan senderannya ya, tuasnya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, sekarang saya sudah berada di barisan kedua Ford Ranger Raptor. Ini legroomnya sih luas ya, dengan tinggi badan saya 172 cm. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sih masih luas ya. Nah, ini dia penampakan dashboard dari Ford Ranger Raptor. Kelihatan sih ini sangar banget ya. Secara penampilan, bikin rival-rivalnya tuh minder ya. Lalu di atasnya dia ada lampu kabin ya di sini. Dan di atas bagian driver ini dia ada mic buat misalnya kita mau pengen telepon. Dan di pilar B dia terdapat airbagnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk hand grip di semua sisi dia ada ya, tapi dia model folding, kecuali di bagian pengemudi dia tidak ada ya. Dan di belakangnya dia ada hook ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX-nya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk armrestnya ini susah ya cara bukanya. Jadi kita harus tarik ke atas. Nah, ini dia armrestnya. Untuk armrestnya sih ini solid ya. Dan terdapat 2 cup holders ya di sini. Lalu di sini dia ada tempat naruh dokumen ya. Dan ada double blower. Lalu juga ada
charging port, tapi dia modelnya Type-C dan juga USB juga ada. Ini untuk colokan ya di sini. Tapi dayanya ini maksimal 230 volt, 400 watt ya. Nah, ini dia penampakan door trim di bagian penumpang depan ya. Untuk layoutnya sih sama kayak di bagian pengemudi ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia ada pengaturan sliding, high and adjuster, reclining, dan juga ada lumbar supportnya. Tapi dia udah model elektrik ya. Dan di kiri dia untuk membuka kap mesin. Dan di sini dia untuk cup holdersnya ya. Nah, ini dia penampakan dashboard kalau misalnya kita melihat dari samping ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di kiri dia ini sudah ada airbagnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!